Jangan boleh masuk ya. Biar mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ketua, Ibu Pendiri, dan Ibu yang paling kita hormati ya, dan ibu-ibu semua yang kami sayangi. Setiap saya kesini itu gak pernah air mata saya gak menetes. Saya bersyukur dipertemukan Ustazah Ida dan majelis taklim ini. Itu tidak bisa dinilai dengan uang yang diperankas penuh itu ya. Karena persahabatan bertemu karena Allah. Nanti kita duduk-duduk seperti ini di taman-taman surganya Allah. Ya, saya selalu bayangkan itu. Saya duduk bersama majelis Kamil Al-Kamil, Masya Allah, bersendal gurau di Raudhah. Semoga yang belum umrah, belum ke Raudhah, kita bisa ke Raudhah. Raudhah di dunia dulu kita datangi. Insya Allah bertemu Raudhah yang di surganya Allah. Amin. Ini bulan baik, bulan Rajab. Semua doa ya kita angkat. Terserah Allah kapan mau mengabulkannya. Itu haknya Allah. Hak kita cuma meminta. Semakin banyak kita berdoa, Allah itu semakin senang. Kalau kita tidak pernah berdoa, kata Allah, kami itu hamba yang sombong. Kalau ibu-ibu diminta terus misal, Ustazah Ida WA terus nggak pernah minta ya. Misal ke manusia, pasti iso jaluk. Tapi kalau kita minta sama Allah, itu tanpa batas. Ya. Saya tadi kalau ada hadrah sekali-sekali kalau berselawat itu dalam hati, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ruh berkirim salam kepada ruhmu baginda Rasulullah. Terimalah salamku, terimalah sholawatku, dibalas. Salam itu kan wajib dibalas. Rasul balas, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kekasih Allah. Ya Rasul, ruhku berkirim salam kepada ruhmu yang dimuliakan, dibalas. Cuma kita tidak balasan Rasulullah memberikan syafaat pada saat kita hidup. Kalau saya minta pada saat saya nanti sakaratul maut, saya minta syafaat pada saat pertama kali saya di alam barzakh. Saya minta syafaat pada saat saya dibangkitkan dari kubur. Saya minta syafaat pada mahsyar. Saya minta syafaat jembatan Shiratal Mustaqim. Dan selamat bertemu Allah dan bertemu Rasulullah. Jadi perjalanan hidup ini singkat. Setelah mati itu justru perjalanannya masih panjang. Ya. Kalau orang-orang bunuh diri ya karena mereka dipikir mati selesai. Kalau orang Islam, kalau di dunia ini punya persoalan, bisa telepon ibu, telepon paman. Nah kalau sudah di alam barzakh, siapa yang akan menemani kita? Ada bacaan Quran, ya, sholawat, amal kebaikan yang lain. Ini kurang 3 hari habis bulan baik. Ayo gaspol, ya gaspol. Apa berselawat, berpuasa, berbuat baik pada suami dan anak-anak, berbuat baik kepada tetangga,
pasti dijawab kok. Assalamualaikum, Assalamualaikum, wajib jawab. Kalau dia tidak jawab itu urusan dia. Ya, kita kirim salam ke Rasulullah aja lo dijawab. Ojo judes-judes jadi tonggo. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu diamalkan, kita menebar kasih sayang, kita lapang dada memaafkan kesalahan teman-teman, saudara-saudara kita. Hati itu sumpah itu apa ya bahasa Jawa? Kalau tidak lapang dada itu sumpah itu. Kolbunya ini sempit. Kalau punya dendam, punya iri, punya dengki. Rezeki itu yang ngatur Allah, nggak bakal tertukar. Jadi nggak ada saingan itu di dalam bisnis. Nggak ada. Saya bilang ya anak saya, nggak usah kamu. Rezeki si A nggak bakal tertukar dengan rezeki si. Dan rezeki itu tahu mana tuannya. Ya, jadi nggak usah iri sama tonggone. Kata ibu saya ini satu saudara bukan yang paling kaya loh. Bu, itu kakakku kaya ya. Ibu saya, nanti ada giliran. Ini waktu saya masuk rumah ponakan saya ada kolam renangnya. Saya ngomong, ya Allah nanti ada giliranku. Sekarang rumah saya ada kolam renangnya. Loh, itu loh. Jadi berprasangka baik sama Allah. Insya Allah ya, angan-angan saya ini 80% itu sama Allah itu sudah jadi nyata. Apa bu rahasianya? Loh, saya itu kalau doa, kata anak saya, ada bawaan. Ini tuh mau coba kabul, gak ono bawaan itu. Ikhtiar kita kepada Allah itu yang menyebabkan doa kita cepat terkabul. Ini tadi makan bisa dan tidak. Aduh, aku kok pesen sayur asem ya, lambungku lagi kambuh. Tadi wis mudah-mudahan ada yang tak seneng. Kabul bu, ada sup ikan. Senengan itu loh. Kemarin pesen sayur asem. Padahal saya pesen sayur asem. Bu, sayur asem itu enak. Tapi lambung saya lagi kambuh. Cuma batin. Di perjalanan itu loh batin. Saya nggak tahu batin-batinnya sama. Mudah-mudahan nanti itu jangan cuma sayur asem. Ya Allah bu, kok langsung kabul hajatnya itu. Itu loh bu. Saya akan hati, mudah-mudahan ya Ustaz Deni masak selain sayur asem. Ya Allah, lah kok sup itu tadi yang sampai beda boleh bungkus. Sumpah saya minta dibungkus. Karena kok loh ini loh yang tak angan-angan tak kertek hati kok nyata Allah. Itulah rahasia Allah. Ya, itu tidak ada kebetulan, itu tidak ada. Sering bu kalau makanan itu saya kertek hati itu langsung nggak pakai detik. Saya dikasih pembatin kok nggak saya sempet itu doang saya. Nah kok ada sedikit itu kayak itu kok nih bungkus. Ya Allah, saya tidak malu ya Allah. Tinggal totalan di belakang. Ya bu ya, jadi kalau ibu itu hatinya ikhlas sama Allah, berbuat apapun karena Allah, kertek hati, belum minta loh ini, belum minta. Mintanya saya rasa, ya itu sering kalau masalah makanan, karena saya senang berbagi makanan. Pernah bulan kemarin saya tuh punya pembantu nggak bisa goreng kerupuk, saya agak mentah. Aku belajarnya sopo goreng kerupuk ini.
yang matang kan. Milih kok regane murah-murah. Saya tuh paling takut murah itu hoax gitu loh. Terus nanti kok murah-murah banget ini kerupuk. Tahu-tahu anak saya datang tuh bawa kerupuk segini. Mama, ini tak oleh-oleh kerupuk senenganmu. Mulai-mulai ono sing tak kepingin gitu. Kamu dari mana? Itu ada orang buka jualan kerupuk. Aku ingat mama. Aku tadi bantin yang mau beli tidak jadi lah kok. Itu semua itu. Kalau masalah makan, kata anak saya, Mbak Tino mobil pintu 2 mau udah rumah. Batin mesti sekropok sih batin dulu itu nggak bisa diatur. Saya batin kolam renang tadi, ada sekarang kolam renangnya. Batin Jokowi itu kan anak-anak kemarin di rumah saya. Astagfirullah, saya ribet kalau pejabat datang itu. Enak majelis ini loh yang datang. Wes tibaan, untuk rahmatnya Allah. Bu, kalau kita berdiri tadi, Ustazah Halimah Aliadros itu menyampaikan ruhnya Rasulullah di sini. Itu pasti. Jadi pas itu ojo ngomong sambung ke Rasulullah. Ya Rasul, aku berselawat kepadamu. Aku mohon syafaatmu. Ojo jaluk apa, ojo jaluk motor. Syafaatnya Rasulullah itu Allahu Akbar, tidak ternilai dengan dunia dan isinya. Jadi waktu berdiri itu air mata saya, ya Allah, ya Rasulullah, lihatkan ini majelis kamil ya Rasul, berikan syafaatmu kepada semuanya ya Rasul. Ya Allah, aku berterima kasih engkau pertemukan dengan Al-Kamil ya Allah. Nangis kan saya tadi itu. Nangisnya bukan ngelongso, bukan bersyukur ditemukan majelis taklim yang saya cintai. Ya Bu, lillahi ta'ala saya jatuh hati dengan Al-Kamil. Kenapa? Karena pendirinya lillahi ta'ala, anggotanya lillahi ta'ala, bertemu orang yang lillahi ta'ala. Itu pasti orang baik ditemukan yang baik. Kalau ditemukan dengan yang tidak baik, itu ujian. Jangan dijauhi. Jangan dijauhi. Itu diberi tugas Allah untuk menjadikan orang itu baik. Ini ketemu tunangan. Masya Allah. Kalau Bu Ida bisa merangkul itu, ibu-ibu ini ikut berpartisipasi urunan kayak nyamoni ya, 1 orang 100 gocek 1 jam belajar. Ibu-ibu keluarin, anggap gak tuku bakso hari itu, udah kumpulin lagi yang datang. Doanya itu, dia merasa dihargai, dikasih ilmu, disangoni. Kalau dia mendoakan ibu-ibu itu tembus. Ya, sedekah itu bukan menjadikan dompetmu kosong. Itu sudah bukti nyata di Al-Quran, 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Lebih jauh lagi di Al-Baqarah 700 kali dan tidak terbatas. Ibu-ibu nanam jagung, bibitnya 1 kan, yang keluar bijinya 3 aja apa 2 disisir, bisa ngitung. Ya itu sedekah. Ya itu sedekah. Nanam padi bisa ngitung nek panen, tak bisa. Ya itu kalau kita berbuat baik karena Allah. Banyak orang berbuat karena jaluk dipilih. Berbuat baik cekat kenal, gak apa-apa kayak Aisyah itu ya. Siapa penggemar Aisyah? Tiap hari buat uang 300 juta tiap hari.
Saya pikir ini duit fotokopi, menyambut gawe ini, masih muda. Itu duta Malaysia itu loh, bukan TikTok. Kaisar, saya penggemar berat. Penggemar kenapa? Karena dia sangat sedekah. Bagi-bagi sepeda motor ke ibu-ibu. Kemarin jualan parfum, hadiahnya mobil. Itu terkenal. Dia buka kantor di Indonesia. Yang semua agak tersinggung, dia ngomong gini, kalau di Malaysia nyari orang susah gitu nggak ada, kalau di Indonesia itu banyak. Pak yo izin loh, tapi itu kenyataan. Jadi dia itu ke Indonesia supaya bisa berbagi, karena nyari rumah rehab itu karena nggak ada di Malaysia. Kemarin waktu di Aceh, Masya Allah tuh, dia bawa genset, satu desa itu dikasih penerangan, bawa wifi supaya bisa mengabarkan ini ke keluarga kalau dia itu masih hidup. Aisyah bawa 20 truk bantuan pribadi. Kenapa saya itu penggemar beratnya sedekahnya itu? Kapan giliran bulan itu? Doa itu, kalau lihat saya, kapan giliran? Oh ibu, suwi-suwi digelir kok sama Allah. Ya kayak orang renang tadi, kapan giliran? Loh, 20 tahun, tapi 20 tahun lo bu, batin itu. Jangan ujuk-ujuk gitu loh sama Allah itu. Ini lagi ya, 40 dino amalan di Rasulullah. Ya Allah, aku 40 dino amalan itu. Jangan, kamu kira Allah budak? Hah? Gak boleh. Kok gak kabur-kabur ya Allah? Kata Ustaz Adi Hidayat, kalau doamu itu lama tidak terkabul, ada dua. Allah senang melihat kamu merintih berdoa, ditahan sama Allah. Atau doamu itu tertutup dengan dosamu. Dosa kecil-kecil itu loh Bu. Makanya membersihkan dosa itu istighfar, bersolawat, mendengarkan majelis taklim. Itu membersihkan qalbu. Kalau qalbu kita ini bercahaya, enak. Ya, saya bilang sama Allah, ya Allah, aku viral di langit aja ya Allah, di dunia ini keviralan ya Allah. Ono mau ketemu budaya saya kesawangannya. Itu saking Allah menutup ayat ngangkat derajat kita. Coba Allah itu tidak menutup aib kita. Beranikah ketemu keluar rumah? Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Kita belum minta, itu sudah dikasih. Tahun haji kemarin ada jamaah Indonesia itu sakit sampai opname, dia harus pakai tabung oksigen selama 2 hari. Mau keluar bagian, ada yang nggak di cover, itu oksigen 2.600.000. Jamaah ini nangis lihat angka itu. Terus katanya dokternya, kalau nggak banyak uang nggak apa-apa, nggak usah nangis, nanti kita urunan. Oh bukan, saya nangis itu bukan saya nggak punya uang. Umur saya ini hampir 70, sakit 2 hari 2.600.000 oksigen. Lah selama ini loh saya nggak bayar ke Allah yang menciptakan oksigen. Kok saya kurang bersyukur itu gulung-gulungnya masalah itu. Ibu-ibu pernah bersyukur masalah oksigen? Loh, kok dibayar dino 1 juta baru ya Allah. Jangan nunggu itu, bersyukur dulu. Kita nggak pakai bayar menghirup oksigen. Vitamin D terbaik itu sinar matahari jam 9 sampai jam 10. Yang sakit-sakit lutut berjemur. Insya Allah itu vitamin D langsung dari Allah. Saya minum vitamin disuntik di sini Ustaz Subhanallah. Bu, itu matahari. Iya Ustaz. Kalau dokter ngomong lurut ya Bu. Nabi itu ngomong habatus sauda. Nih
nanti diterangkan sama Ustaz. Itu menyembuhkan semua penyakit kecuali maut. Saya baru 2 bulan atau 3 bulan rutin minum habatus sauda. Nek dokter ini diminum sehari 3 kali. Menurut ya Bu, Rasulullah loh ini yang ngomong habatus sauda. Kok gak ada sing nurut? Ayo siapa yang minum habatus sauda rutin? Kalau saya sudah baru setelah ditegur sama Ustaz baru iya madu itu juga obat ya, madu yang di Quran itu An-Nahl yang ngomong madu itu menyembuhkan semua penyakit, dan madu itu berwarna-warna. Ada propolis itu juga dari madu, royal jelly itu dari. Cuma kalau beli madu harus hati-hati karena madu yang di supermarket jangan dibeli, itu sintetis ya. Yang di TikTok murah-murah jangan dibeli ya. Saya kalau beli itu di Rumah Sehat almarhum Ustaz Arifin Ilham, itu 100.000 saulan ente-ente. Dan itu beliau berpesan ini untungnya buat bayar listriknya Masjid Al-Kadafiyah dulu namanya, nggak tahu sekarang namanya apa. Saya dulu jamaahnya Ustaz Arifin Ilham, saya senang ikut zikir di sana. Bu, saya rezeki kurang 3 hari ya, nanti sampai rumah buka lemari, baju yang paling bagus, latihan Bu, disedekahkan. Waduh, sesuatu. Engkau riyo diganti Allah sing luwe apik. Siapa? Saudara, teman dekat, ke tetangga. Latihan rezeki kurang 3 kilo. Sahijabe. Ojo sing mari daster welek. Nanti diselentik ambek malaikat. Latihan Bu, tidak usah mengeluarkan uang sedekah. Baju kokonya bapak-bapak yang masih bagus, kayak nomor pun masjid yang bagus. Ya, kumpul kurang 3 hari. Nanti lihat keajaibannya. Ya, Saban sudah di depan mata. Surat Inna Allaha wa malaikatahu, perintah berselawat, itu datang di bulan Saban. Betul apa enggak? Jadi bulan Saban banyak berselawat. Itu Saban. Dan Rasulullah paling banyak berpuasa itu di bulan Saban. Saya tadi mau nanya ke Ustaz itu, kalau Saban saya niat puasa Nabi Daud, sehari puasa sedekah, itu niatnya apa? Niat puasa Saban apa niat puasa sunnah? Dan niatnya apa dulu? Oh, niat puasa Daud. Ayo Bu, sing menom ini kita coba puasa Nabi Daud. Mencontoh, karena Rasulullah paling banyak puasa di Saban. Sama yang punya utang, bayar utang di Saban dan bersolawat. Kita Saban itu kan mau mumpuk ya, nanamnya Rejab, panennya Ramadan, ketemu Lailatul ditakdirkan Allah. Sekarang bukan terus malam ganjil langsung nggak ada. Orang dapat Lailatul Qadar itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba harus berjuang dulu ya. Jadi Saban itu datangnya perintah bersolawat. Nanti pulang ayo cari hijabmu, baju yang baik. Jadi sok dikawinan pengajian ya, apa tuker-tukeran kado, gak apa-apa ya kan, acara tuker kado di Saban di Rajab ini gak kurang 3 hari ya. Saya tadi ngomong sama Ustaz tadi, Bu, jadwal 1 hari kita buka bersama. Oh ya Bu, sama sekalian sama binaan tunarungu tadi. Oh gak apa-apa,
Nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Ibu-ibu mulai nabung. Rasulullah itu sedekahnya seperti angin topan di bulan Ramadan. Sampai tak jaluk angin mamiri ya alon-alon pokok sedekah. Mau bu? Ya mau, kita ini umatnya Rasulullah. Ojo sampai Ramadan gak sedekah babar pisan. Nanti gak diakui umat Rasulullah masih darder-darder. Tapi akhlak Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah itu harus kita amalkan. Yuk kita mulai sekarang. Nanti kita punya acara di bulan Ramadan yang kita tabung itu kita sedekahkan. Karena kaleng susu itu loh bu, buat celengan atau beli, ojo dibuka, serah sak celengan nih. Nanti nih buka tergoda iman. Lu lah kok akeh, dilongi diambil, jangan bu. Ingat, 10.000 dibalas 100, 100.000 dibalas 1 juta. Nek aku ya milih 1 juta dibalas 10 juta. Punya uang 10 juta, tanya Bu Elmina, saya kasihkan Bu 10 juta. Loh diganti lebih dari 100 juta itu sanksinya. Berani? Sedekah 10 juta, ayo sini. Latihan dari 10.000. Ini ojo angin topan ya. Loh buktikan ayat ini, belajar 10.000, niat nanti Ramadan buat tunarungu yang kita undang di sini. Coba ibu-ibu kalau saat ini ngumpul 100.000, anggotanya 100, lu 10 juta teman-teman. Dari 100.000 nyeleng ini mulai 10.000 ongkos aduh. Ya, itu nanti kita kasih sembako, kita belikan baju lebaran yang terbaik. Waduh, sampai besok angkat derajat orang-orang itu sampai ke anak turun ini dijamin tidak miskin sama Allah. Saya berani untuk taruhan. Semangat ya. Nanti puasa angin mamiri dulu, jangan kesusu angin topan. Ya, kenapa? Quran itu diamalkan. Allah sangat cinta kepada tangan di atas. Allah tidak melihat sing dicemplung kita 1000 tak 10, tapi yang Allah lihat itu perbuatan. Kalau saya milih di dompet ada berapa sampai saya ini dirasani suami saya sama saya kata, Bu, istri saya itu dikasih uang sekarang 20 juta, besok sudah habis. Kaget, masuk nanya saya, gak sampai besok, 1 jam habis loh. Buat apa? Ya saya kalau punya uang berdoa, ya Allah siapa yang membutuhkan uang ini, temukan aku perantara. Ono Bu Ustaz sing telepon, ono saudara sing ternyata kebanjiran juga 3 hari mau belanja kamu. Ada aja. Gak sampai besok Bu, udah itu habis. Suami saya rotok kering nih kayak duit itu tak gini, emang aku punya apa? Ini dari orang tua saya, ini kado Natal. Emang aku kalau kamu kasih uang pergi ke mall, saya punya tas ini loh Bu, yuk dikasih. Menang deh. Saya tabung Bu, saya buka TPA di Irian Jaya. Saya buka TPA di banyak. Saya bukan riak ya. Jadi saya itu kalau punya uang itu sudah akhirat. Sudah nggak kepingin saya pakai gelang alergi. Alhamdulillah nggak kepingin gelang. Kalau ini dari ibu saya, kata ibu saya orang Banjar itu kalau nggak punya berlian belum
belum suki. Saya diem, ternyata dikasih. Anaknya wong suki. Suki bu, ibu saya wong hotel lagi dikek. Ibu saya wakaf hotel bu, dikek sak rumput-rumputnya. Ngasih contoh ke anak turunnya. Berapa hasilnya hotel sehari? Sampai gelem kayak nomor. Terus nanti bu aku, yuk kos. Ada kan cerita suami istri sudah tua renta, tidak punya anak. Agamanya berkodol loh. Iku wong baju api kemana ya? Kajian ayo melok yuk. Baik oleh berkat kan nggak ada yang dimakan. Setelah dengerin pengajian, dengerin masalah sedekah yang jariah. Yowis pulang suami istri, perundingan sama istri. Ayo rumah ini kita jual. Kepingin punya amal jariah karena nggak punya anak. Dijual kita kemana? Kita nyewa kubur gak usah diambil omil. Habis ini kita juga mati. Dirasanya orang sakampung, orang paling goblok. Nggak punya rumah dijual, disedekahkan untuk masjid. Sisa uang budal umroh orang tua ini. Sangune pas-pasan. Lihat keajaiban. Ini kisah nyata loh ya. Begitu umroh, kan mau ke masjid itu melewati toko emas. Ya kalau di Madinah itu melewati. Yang laki ini bapak tua itu mampir, ada batu akik kok api. Orang sana kan ramah-ramah. Kalau lihat kan mau nyoba. Apalagi sama orang Indonesia senangannya shopping belanja. Suruh nyoba, terus dia tanya berapa harganya. 100 real. Oh saya punya uang 10 real. Terus tidak jadi. Ngerti bahasa Indonesia pegawai. Bosnya ngeliat, tanya ke pegawainya itu kenapa? Dia punya uang cuma 10 real, ini 100 real. Panggil, dikejar. Apa? Dipanggil bos. Kamu benar-benar kepingin? Iya, tapi saya tidak punya. Sudah ini hadiah, hadiah dari saya. Betul, ya doakan saya di depan Ka'bah supaya saya laris. Oh iya, diterima. Ya sudah dikantongi dipakai. Tanya istrinya, kamu nggak nyolong kan? Mosok umroh nyolong mas katanya. Dikasih. Istrinya nggak percaya masa ada, nggak kenal kok dikasih. Batu akiknya itu merah delima yang bagus itu. Akhirnya sampai Indonesia, istrinya ngomong, Pak, kita waktunya bayar kontrakan. Terus beras juga habis. Suaminya, oh kita nggak punya apa-apa. Dia ingat punya cincin. Kira-kira payung nggak punya di orang Indonesia. Punya nggak ngerti. Ya wis bu, aku tak budal nang pasar. Berangkat ke pasar, dia ke toko emas. Saya mau jual ini. Ketepaan yang melayani itu bosnya sendiri ngerti masalah batu. Kaget bu. Bapak dapat dari mana? Saya dikasih di Mekah. Waktu saya Bapak tahu nilainya? Tidak tahu. Rumahnya dia yang disedekahkan itu mau rumah di desa ya. Mungkin laku cuma 10. Tapi bisa bangun masjid, bisa umrah 100 jutaan rumah. Reot. Batu ini harganya ternyata miliar. Itu loh janji Allah. Lah wong sing kelok-kelok nang goblok mau dikirimi hadiah ambek dia jadi paling kaya di kampung itu gara-gara yakin sama ayat sedekah itu. Padahal dia tujuannya amal jariah karena dia nggak punya anak. Duwe omah gede. Masya Allah, itu keajaiban sedekah. Saya sendiri sudah mengalami berkali-kali keajaiban sedekah. Makanya saya berani ngomong. Saya itu paling gak berani kalau saya gak ngalami. Ya bu, ayo
kita latih nanti pulang supaya dapat kemuliaan bulan Rajab. Sedekah itu nggak harus mengeluarkan uang. Punya sembako sudah ada janda miskin kasih sembako, gula 1 kilo misalnya, punyanya gula 1 kilo nanti dia pulang miskin. Atau punya minyak 1 liter yang belum dibuka, mending aku ya apa, mending jadi diurus pangeran. Yang penting ini kurang 3 dino. Allah aja memuliakan bulan Rajab kita. Masa kita anggap biasa Rajab ini? Jangan Bu, Rajab ini mulia. Ya, saya mesti di grup. Siapa yang puasa? Untuk gak tak share makin kosong kabeh. Aku sing bingung. Untuk sing jawab cuma Bu Ida, Bu Elmina. Ya, saya niatnya memuliakan bulan Rajab, memuliakan orang-orang yang berpuasa di bulan. Ayo, Bobo masih ada 3 hari. Ini pesan saya yang harus langsung diamalkan. Pulang cari apa yang kamu ada. Kamu punya uang, ya sedekah uang ke saudara pertama yang membutuhkan, ke tetangga atau ke teman ini loh. Kurang lagi susah. Diem-diem tapi ojo harus KDW aku bisa sedekah pasang status. Ojo Bu, nanti ria. Tapi saya sekarang Instagram itu saya isi terus, bukan mau ria, mengimbangi berita-berita di sosmed itu bahwa masih ada banyak kebaikan. Itu tujuan saya. TikTok saya itu isinya ceramah bahwa masih ada kebaikan. Ceritanya kok perselingkuhan, perceraian, selingkuh digerebek, seneng bojone wong ojo sampai ya. Rumput tetangga memang lebih hijau. Itu kenyataan hari ini. Kita minta dijaga hati kita, iman kita, ya, melakukan yang Allah ridho, meninggalkan yang Allah tidak ridho. Ujian pasti ada. Bu Aisyah ini banyak ujian. Makanya iringi perbuatan tidak baik dengan kebaikan. Saya merasa dosa banyak, saya kejar dengan kebaikan-kebaikan yang saya mampu. Paham ya Bu? Ajak kurang 3 hari, ayo. Nanti bulan Saban kita banyak berpuasa, niat nyaur boleh, ya, dan banyak bersolawat. Karena datangnya perintah solawat itu di bulan Saban. Kalau saya salah, tolong dikoreksi Ustaz Aida. Saya tak pernah mondok. Sudah asar Bu, terima kasih. Saya sudah disambut seperti ini. Yang paling terkesan ono sop daging malu. Itu di luar ekspektasi. Cuma ini mugo-mugo ono liyane selain sayur asem. Masya Allah Bu, Allah itu ya, itu tidak kebetulan. Iya, malaikat menggerakkan ibu-ibu masa osok. Saya cuma balik ono menu lain selain sayur asem ya kan. Ternyata kesukaan saya yang ada. Itu loh. Pernah nggak seperti itu? Pasti pernah. Apa yang diinginkan belum diminta. Sampai nek punya anak Nur delok sepatune bolong, anaknya dorong jaluk lah wis dijak lunga tuku sepatu, bener enggak? Allah itu ya kayak gitu sama kita. Kalau kita ini menjalankan semua perintahnya, meninggalkan belum minta itu. Jibril, itu lapor nangis saya jam 2 malam. Itu loh ya Allah, kagian itu jatuh tempo. Dikasih jalan keluar. Ayat wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Itu dibuat lirik sama ibu saya. Padahal harusnya itu diamalkan. Barang siapa bertakwa
ini yang digarisi bertakwa, bersungguh-sungguh akan aku beri jalan keluar yang mudah, dan aku beri rezeki dari segala penjuru yang kamu tidak duga. Kata Ustaz Yusuf Mansur, ayat ini ayat kaya lewat jalan tol. Ayo Bu, sakai rahasia nih. Bertakwa bersungguh-sungguh. Nanti tanya penjelasan bertakwa bersungguh-sungguh itu apa? Ustaz Aida itu tugasnya. Saya menyampaikan ayatnya. Bu, dikai rezeki dari segala penjuru, masuk gak gelem Bu. Ustaz Aida loh tanggal 1 ya sudah ini. Satu jurusan, pengeluarannya 30 jurusan. Ya apa jadi cukup? Ya, kenapa kok cukup? Ya Ustaz Aida mengamalkan ayat ini. Akan aku beri rezeki dari segala penjuru yang kamu tidak duga-duga. Itu sering saya alami. Wah, ya namanya dikirain begini, saya pernah nggak kepepet, nggak punya uang, sering. Tapi saya itu nggak pernah susah. Allah Maha melihat, Allah tahu. Tahu-tahu ada aja orang datang, saudara datang. Ini loh, dulu sekali aku punya utang kamu lah. Ini utangnya, ini tak kasih hadiah, bukan riba. Kon gak nagih, kali tak kayak hadiah loh. Pas wayai kepepet. Itu namanya rezeki yang tidak diduga. Praktekkan ya Bu, surat At-Talaq ayat 3 sampai 4 ya Bu. Diterusno tambah jeru itu Ustaz Basalam ayat yang 5 itu. Ya, dah dapat ilmu 1, sedekah nanti pulang. 2, baca sholawat di bulan Syaban lebih banyak dan lebih banyak berpuasa. Ini ilmu yang paling jos, kaya lewat jalan tol. Ayat 1000 dinar itu terkenal. Itu surat At-Talaq. Wa mayyatakillah. Nek wong biyen iku diwirit. Salah. Ya enggak salah diwirit boleh, tapi diamalkan, bertakwa bersungguh-sungguh iki mau. Cek entuk kaya lewat jalan tol. Kaya itu relatif. Saya nih loh belum merasa kaya, gorong bisa bangun masjid semua. Kayanya orang itu beda-beda. Sampai kaya nih sebagai mobil Alfa, suki turun. Ibu bapak wis dikulno haji turun. Yatim piatu wis disantuni turun. Itu lo kaya. Ya, saya mobil Alfa gak melok duwe. Jari numpang. Itu ya doa saya berapa tahun ya. Saya nih doa yang gede-gede itu terkabul, tapi rata-rata itu 10 tahun baru terwujud. Ya lumayan nih kalau nggak belas ya. Bener. Saya itu kan sedang nginep hotel, hotel bintang 5 ya Bu. Kamar mandinya itu kan selalu kaca. Baru itu tak lulus tak selawat. Kamar mandi itu saya kayak ngono kan. Padahal nggak cuma ambil ya. Kamar mandi saya itu kayak gitu. Itu loh Bu, ayat 1000 dinar. Banyak yang kebukti sampai saya malu sama Allah. Ya Allah, aku jaluk apa maneh dunia surgamu ya Allah, husnul khotimah ya Allah, sakaratul maut yang indah ya Allah, tanpa sakit ya Allah. Orang tuaku engkau beri tempat yang termulia ya Allah. Saya malu kalau minta dunia terus. Saya sudah tidak berdoa untuk dunia, tapi berdoa untuk anak cucu saya. Kalau untuk saya itu rasanya lebih dikabul, noka sampai pangeran. Malu kan saya itu. Musok mulai biar jaluk itu kapan jaluk sakaratul maut yang indah, sakaratul maut yang nyaman.
selamat di jembatan Sirat. Umur saya tahun ini nanti 68. Ya, doakan sisa umurnya menjadi umur yang berkah, dalam keadaan sehat, tetap iman, tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Terima kasih Ibu-ibu. Kalau ada kata-kata yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi